Halo Sagittarius, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama kita bacakan untuk Sagittarius adalah karir, bisnis, peruntungan. Kartu yang keluar adalah The Hermit. Kalau misalnya sedang ngerasa clueless, sedang ngerasa bingung gitu ya, mau ngapain lagi, mau ngerjain apa Madam, saya udah lamar kerjaan belum, dipanggil-panggil juga nih Madam gitu. Kartu The Hermit ini menunjukkan adanya cahaya ataupun lentera yang akan memberikan jawaban ataupun setidaknya memberikan pertanda gitu ya untuk hal-hal yang kamu pertanyakan ataupun kamu ragu-ragu gitu. Karena itu kita juga harus pinter-pinter membaca sign, membaca pertanda tersebut gitu ya. Dan misalnya kamu bilang sekarang saya nggak ada kerjaan banget Madam, susah kerja, cobalah mulai dari yang kecil dulu, dari yang ada di kamu, jangan dicari yang nggak ada gitu ya, cari yang ada. Misalnya bahkan kalau misalnya kayak kamu punya keahlian foto, tawarin fotografi, kemampuan kamu foto tersebut ke teman kamu yang suka posting di sosmed. Misalnya kamu mau difotoin nggak, daripada selfie terus gitu kan, saya tahu nih angle yang bagus, tahu lokasi yang bagus misalnya. Nah, hal-hal yang menurut kamu impossible ataupun nggak mungkin, sebenarnya mungkin bisa aja gitu, asal kamu ada lebih kepercayaan diri, asal kamu bisa lihat pintunya ada gitu. Seringkali ya kita nggak nyadar bahwa pintunya ada, tapi pada saat kita ngobrol sama temen nih, baru kita kayak ada aha moment, oh iya teman saya bener juga ya, sebenarnya kesempatannya ada kan. Saya suka fotografi tapi kamera saya dijual nih kemarin karena pandemi, pinjam aja kamera temen gitu. Nanti kalau misalnya ada hasilnya, bagi 2 sama temen, mungkin kamu bisa kasih 20% dari penghasilanmu buat dia gitu ya. Jadi hal-hal semacam tersebut, cobalah untuk dilihat clue-nya, cobalah mencari jawaban ke dalam dirimu sendiri. Tentu saja harus banyak berdoa juga ya, minta tolong sama Tuhan. Lalu kartu nasihat yang diberikan, kartu untuk percintaan. Nasihat untuk percintaan buat Sagittarius, kartu yang keluar adalah Strength. Ini menunjukkan adanya kekuatan. Kalau menurut saya, kartu ini kan biasanya keluar saat seseorang justru merasa tidak cukup kuat, tidak cukup layak, tidak cukup berharga, ataupun segala insecurity yang muncul gitu ya. Kartu ini sebenarnya memberikan afirmasi bahwa nggak kok, kamu nggak kayak gitu. By nature kamu itu punya kemampuan, by nature kamu itu kuat gitu ya. Hal-hal yang baik bisa kamu dapatkan dalam hal percintaan gitu. Namun menurut saya, kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri gitu ya, jangan berharap bahwa orang bisa menyelesaikan dirimu gitu. Maksudku gini, kalau kamu sendiri insecure gitu, kalau kamu sendiri nggak bahagia, kalau kamu sendiri ada masalah yang harus diselesaikan gitu, janganlah berharap pada pasangan untuk melengkapi dirimu gitu. Karena sebenarnya yang bisa melengkapi diri kita sendiri, ya itu kita gitu. Karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita dengan jiwa kita sendiri itu adalah diri kita, itu adalah inner work gitu, pekerjaan ke dalam kita gitu. Mungkin pasangan bisa kasih bantuan dalam bentuk semangat, dalam bentuk doa, dalam bentuk kehadiran dalam hidup kita, tapi dia pun punya PR-nya sendiri, karena setiap orang ada kok masalahnya, cuma mungkin nggak kelihatan aja gitu. So, inti dari kekuatan ini, inti dari kartu Strength ini adalah find that courage gitu ya, find that strength in you, and believe it, and appreciate it gitu. Karena semakin kamu menghargai dirimu, semakin kamu akan sadar gitu, bahwa kamu bisa, kamu layak untuk dapetin percintaan yang sehat, yang membahagiakan, yang saling uplifting gitu ya, saling mendorong buat maju, saling menyayangi, saling menopang gitu, bukan sebaliknya. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Sagittarius, kartu yang keluar adalah Death. Kartu Death ini merupakan titik balik dalam kehidupanmu. Jadi nasihat yang diberikan adalah ibaratnya gini, kalau misalnya dari kemarin-kemarin gitu sebenarnya kita udah dikasih tahu, ayo belok kiri, belok kiri, belok kiri, tapi kita terus aja lurus gitu ya. Nanti biasanya di depan itu akan ada tembok dan kita nggak ada pilihan lagi, tapi belok kiri yang tajam banget, dan itu prosesnya biasanya nggak menyenangkan. Nah, nasihat yang diberikan dari kartu Death ini adalah harus kita yang berubah dari dalam, atau harus kita dipaksa sama keadaan untuk berubah gitu ya. Harus desperate dulu gitu, baru kita mau berubah. Berubah ini maksudnya gimana sih Madam gitu? Ya melakukan hal yang baik buat kita. Pada saat kita lagi berhenti, pada saat kita lagi idle gitu, sebenarnya kita udah harus masuk ke yang selanjutnya gitu ya.
misalnya dari kemarin resign gitu, tapi nggak ada energi pengen ngelamar lagi gitu, sementara tabungan udah habis, sementara kita punya banyak tanggungan gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa maju ke fase berikutnya gitu. Jangan sampai dipaksa sama keadaan. Nah, yang saya bilang tadi nemu tembok dan terpaksa harus belok kiri itu, mungkin pada saat kita udah dipaksa sama keadaan kayak tabungan udah kosong banget, udah nggak ada barang lagi yang bisa dijual, udah nggak ada temen yang bisa dipinjemin duit gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Jangan sampai kita dipaksa sama keadaan supaya kita berubah gitu. Nah, jadi dari kita tuh harus ada kekuatan, harus ada mental power gitu, supaya kitanya bergerak, supaya kitanya berubah. Transformasi, karena kartu death ini kan sesuatu hal yang drastis ya. Satu hal berhenti, akan ada satu hal lagi yang dimulai gitu. Perpindahan dari terang ke gelap dan juga gelap ke terang gitu. Tinggal gimana kita ngolah diri kita sendiri agar transformasi ini smooth, lancar, dan juga membahagiakan buat kita. Jangan deh sampai lewat proses yang sakit-sakitnya dulu gitu ya, kalau bisa. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.